Yuhui, what's up guys? Apa kabar para pecinta slaughter? Apakah kalian masih puyeng dengan hutang yang membuat nafas kalian kesumbat? Oke lah, nanti kita pikir lagi masalah hutang ya. Mending kita nikmati dulu alur cerita film dari Bang Pengangguran. Siapa tahu dengan menonton video dari Bang Pengangguran akan membuat pikiran kalian makin puyeng. Oke lah, kali ini Bang Pengangguran akan membahas alur cerita film Close Rank yang rilis pada tahun 2015. Tentu saja film ini bakal menarik dengan adanya aktor terbest yaitu Scott Adkins. Film ini menceritakan seorang pemuda harus bertahan hidup dari buruan polisi karena ia telah melanggar perintah yang diberikan. Tidak hanya itu, para gangster pun ikut campur untuk membunuh pemuda di film kali ini. Mampukah ia melawan semua yang ingin membunuhnya? Oke lah, ini cerita filmnya. Sebelum itu, subscribe dulu ya guys. Jika tidak, lemes kita cok. Film ini diawali dengan memperlihatkan pemuda gagah perkasa mantan tentara khusus, yaitu Scott Adkins yang berperan sebagai Carlton. Kalian semua pasti kenal dengan pemuda satu ini. Mungkin banyak di antara kita mengenal ia sebagai Boyka. Pada saat ini ia sedang berada di sebuah kartel yang sangat orang-orang takuti. Di sana ada beberapa polisi yang sedang bertugas. Pasti ia ada tujuan datang ke sana. Jika tidak, yang ngapain kan? Mending rebahan saja. Carlton memasuki lift untuk menuju ke atas. Namun di sana karena ada penjaga yang tidak suka sama Carlton, langsung menyerang Carlton. Tidak hanya dua orang dalam lift. Sesampainya di atas, Carlton juga membunuh semua penjaga dengan kemampuan bela diri yang sangat the best. Dengan aksi yang luar biasa, Carlton dengan mudah membunuh mereka semua. Pada akhirnya bos di sana terpojok. Bos ini bernama Victor. Oh, rupanya Carlton sedang mencari keponakannya yang diculik. Victor yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun harus memberitahu yang sebenarnya pada Carlton. Victor langsung membawa Carlton ke tempat keponakannya yang disekap. Tanpa Carlton sadari, dua polisi tadi mengetahui perbuatan Carlton melalui CCTV. Mereka langsung bergegas untuk menyerang Carlton. Salah satu anak buah Victor pun sangat panik dan bersembunyi di sana. Sebelum Carlton bertemu dengan keponakannya, ia sempat bingung dengan flash disk yang ada di kalung Victor. Carlton pun sangat marah saat mengetahui keponakannya telah dicampak. Victor langsung dibawa keluar untuk di-fatality. Dua polisi tadi yang baru sampai di atas, mereka pun harus merasakan perih dengan pisau Carlton. Setelah semua dibuat ganti alam oleh Carlton, ia pun mengajak keponakannya untuk pulang. Udah deh, tutup matanya ya. Mereka cuma tidur. Semalam kan habis main slot. Rupanya Hayley belum kenal sama Carlton. Carlton langsung menjawab bahwa ia adalah paman Hayley. Ia bertugas sebagai militer. Oleh karena tugasnya yang terlalu banyak, ia tidak sempat pulang-pulang. Hayley pun menceritakan bahwa alasan Victor menculiknya karena ayah tirinya Hayley mempunyai banyak utang pada mereka. Maka sebagai gantinya, mereka menculik Hayley. Di tempat pembunuhan tadi, kelompok mafia kartel tiba di sana. Rupanya pemimpin mafia kartel bernama Garcia. Garcia ini adalah pamannya Victor, salah satu penjaga yang bersembunyi saat keadaan adu mekanik. Ia pun memberitahu bahwa seseorang yang datang tadi adalah untuk menyelamatkan keponakannya. Oleh karena itu, terjadilah pembunuhan yang sangat brutal. Garcia yang tidak suka sama penjaga ini, ia pun mengatakan, "Dasar pengecut, temanmu dibantai kamu cuma lihat saja." Garcia langsung menyuruh rekannya untuk membunuh penjaga tersebut. Tidak lama kemudian Carlton dan Hayley tiba di rumah. Mereka langsung disambut oleh ibu Hayley bernama Angela. Tidak lupa juga Angela berterima kasih kepada adiknya yang sudah menyelamatkan anaknya. Carlton meminta mereka untuk berkemas karena para kartel tidak akan membiarkan mereka hidup dengan bahagia di kota ini. Mereka pasti akan mengincar mereka selalu. Scene berpindah pada seorang bapak polis bernama Jasper. Ia sedang dihubungi oleh bos mafia kartel yaitu Garcia. Diketahui Jasper ini bekerja sama dengan bos kartel. Garcia langsung menyuruh Jasper untuk menangkap keluarga Angela. Dan setelah itu Garcia menyuruh Jasper untuk membunuh seseorang yang telah membunuh timnya di scene awal tadi. Lalu Garcia mengirimkan foto pembunuh timnya
Jasper langsung memberitahu Garcia bahwa pembunuh tersebut adalah mantan militer yang sangat ditakuti. Bahkan Carlton banyak sekali memenangkan medali. Akan tetapi sekarang Carlton sudah menjadi seorang buronan. Garcia yang tidak peduli langsung menyuruh Jasper untuk menangkap Carlton dan ia akan menyusul bersama anak buahnya. Sementara Angela, ia bersama anaknya baru siap berkemas. Mereka berencana untuk pindah ke kota lain. Namun sial sekali, ayah tiri Hailey datang untuk menghentikan rencana mereka. Ayah tiri Hailey bernama Ray. Ray langsung memohon pada Angela untuk tidak pindah ke kota lain. Ia pun berjanji akan melunaskan semua hutang pada mafia kartel. Carlton yang kesal terhadap Ray, ia pun memaksa Ray untuk tidak menghadang mereka. Kalau kamu berani macam-macam, awas saja, pecahlah tulah-tumu kubuat. Begitulah kata Carlton. Mereka langsung bersiap-siap untuk pindah. Carlton bertanya pada Angela, kok kamu goblok banget sih mau sama cowok aneh seperti itu? Namun Angela menjelaskan bahwa ia menikah karena butuh suami untuk bisa membiayai hidup mereka. Angela menganggap semua yang terjadi adalah sebuah ujian dan menyuruh Carlton untuk melupakan saja. Carlton melihat ada mobil polisi yang menuju ke sana. Carlton yang seorang buronan, ia pun harus sembunyi di rumah tua. Para polisi yang tidak tahu apa-apa langsung menangkap Ray karena mereka menganggap Ray yang telah menyuruh Carlton untuk membunuh anak buah Garcia. Tidak lama kemudian Jess bertanya pada Angela terhadap keberadaan Carlton sekarang. Angela pun bersikeras bahwa Carlton adalah orang baik. Mereka tidak pantas untuk menangkapnya. Namun Jess mengatakan bahwa Carlton telah membunuh polisi. Angela pun menjawab bahwa polisi yang Carlton bunuh adalah polisi kotor. Goblok sekali. Ray memberitahu keberadaan Carlton yang sembunyi di gudang. Dengan speaker harga cepek, Jess langsung menyuruh Carlton untuk keluar. Jika tidak, Jess akan membuat Carlton ganti alam. Sudah beberapa kali Jess menyuruh Carlton untuk keluar, Carlton malah diem udah kayak cewek lagi ngambek minta ipong. Lalu Jess langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Carlton. Carlton yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun adu mekanik dengan polisi ini. Setelah semua itu, Carlton langsung bergegas kabur dengan mobilnya. Jess langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Carlton sampai dapat. Terjadilah kejar-kejaran antara Carlton dan polisi. Polisi menembak Carlton beberapa kali. Lalu polisi menembak ban mobil Carlton. Hal itu pun membuat Carlton harus berhenti. Polisi menabrak mobil Carlton. Namun sial sekali, Carlton sudah berhasil kabur dari mobilnya menuju ke bukit. Sementara Garcia, ia baru tiba di rumahnya Angela bersama rekannya. Tanpa salam, ia langsung menanyakan keberadaan Carlton. Jess pun menjawab bahwa Carlton sudah kabur dari tadi. Namun dua anak buahnya sudah mengejar Carlton. Garcia yang sangat ingin membunuh Carlton, ia pun menyuruh dua anak buah andalannya untuk mengejar Carlton. Lalu Ray dipaksa oleh Garcia untuk menjawab di mana sebuah flash disk tersebut. Rupanya Garcia mengira kalau flash disk yang dibawa oleh Carlton berada pada Ray. Ray pun bingung harus menjawab apa. Saya tidak tahu apa-apa, kek. Kalau saya tahu pasti saya beritahu. Garcia yang tidak suka dengan gombal, ia pun membunuh Ray. Di sisi lain, dua polisi tua sedang berusaha menangkap Carlton. Tanpa mereka sadari, Carlton muncul dari samping menyerang satu polisi tua. Polisi tua pun berhasil ditumbangkan. Sial sekali, satu polisinya lagi menodong senjata FF pada Carlton. Tiba-tiba datang dua anak buah Garcia menembak mereka semua. Salah satu polisi pun harus merasakan pelor. Carlton dan polisi tua berjuang semaksimal mungkin untuk saling adu pelor. Polisi tua pun sadar bahwa Carlton tidak pantas untuk dibunuh. Salah satu anak buah Garcia menyuruh Carlton untuk memberikan sebuah flash disk. Jika flash disk diberikan, maka tidak akan terjadi yang namanya pembunuhan. Carlton pun bingung karena ia tidak tahu apa isi dalam flash disk tersebut. Akan tetapi, ia akan tetap menyimpannya karena pasti flash disk ini sangatlah berharga. Mereka melanjutkan adu pelor lagi. Sial sekali, polisi tua harus mati dengan pelor anak buah Garcia. Carlton mantan militer tentu saja tidak takut sama sekalipun. Carlton pun berhasil membunuh salah satu anak buah Garcia. Salah satunya lagi terpaksa harus adu mekanik dengan Carlton. Namun karena ia ada belajar silat sama Bang Talib, tentu saja pertarungan mereka bisa dikatakan seimbang.
Namun sial sekali, anak buah Garcia belajar silat sama Bang Talib tidak ada penutup. Ia pun harus mati di tangan Carlton. Garcia pun bingung terhadap anak buahnya yang tidak menjawab. Ia pun menduga mereka sudah ganti alam. Garcia langsung menyuruh dua anak buahnya lagi untuk membunuh Carlton. Garcia yang masih bingung terhadap Carlton, ia pun bertanya pada Jess, siapa sebenarnya Carlton? Jess langsung menjawab bahwa Carlton adalah mantan militer yang sangat ditakutkan. Namun ia jadi buronan karena telah membunuh pemimpin di Irak. Jess pun memberitahu kalau Carlton sudah pernah berhasil ditangkap dan dipenjara. Namun dengan aksi luar biasa, ia mampu kabur dari penjara. Angela membela adiknya bahwa Carlton tidak mungkin melakukan hal jahat kalau pemimpin tidak memulainya. Jess pun mengatakan bahwa Carlton akan menemui Garcia. Maka oleh karena itu, Garcia harus tetap santai, tak perlu menghabiskan keringat untuk memburunya. Sementara Carlton, ia dihampiri oleh dua anak buah suruhan Garcia dengan mobil. Namun karena Carlton ahli penembak jitu, Carlton pun berhasil menembak salah satu dari mereka. Dengan aksi luar biasa, Carlton berhasil menodongkan pistol pada salah satu anak buah Garcia. Carlton langsung bertanya pada anak buah Garcia apa isi dalam flash disk tersebut. Apakah ada film goyang Pargoy? Karena anak buah Garcia belum menikah, ia pun memberitahu bahwa dalam flash disk tersebut ada rekening bank, siapa saja yang terlibat narkoboy, dan data penting lainnya. Carlton yang sudah mendapatkan informasi, ia pun menembak anak buah Garcia sampai bucat. Setelah semua itu, ia langsung bergegas menyelamatkan adik dan keponakannya. Di rumah Angela, terlihat Jess sangat panik saat mengetahui anak buah Garcia sudah ganti alam. Jess meminta Garcia untuk menyudahi saja karena ia tidak mau ganti alam. Garcia pun tetap bersikeras bahwa dia akan membunuh keluarga Jess jika Jess tidak mau membantunya lagi. Jess yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun pergi dengan penuh rasa kesal. Carlton yang baru tiba di rumah Angela, ia pun menghabisi beberapa anak buah Garcia yang sedang menjaga. Namun Carlton menghabisinya dengan cara tidak santai. Alhasil, Garcia dan anak buahnya menyadari kehadiran Carlton. Garcia langsung membawa Hailey untuk keluar. Lalu Garcia mengancam akan menembak Hailey jika Carlton tidak keluar. Carlton yang bingung harus berbuat apa lagi, ia pun harus terpaksa keluar. Akan tetapi Carlton yang sudah mempunyai ide, ia pun menembak anak buah Garcia yang sedang menyandra keluarganya. Carlton langsung menyuruh Angela untuk masuk ke dalam rumah. Adu pelor antara Garcia versus Carlton pun tidak bisa dihentikan. Angela yang teringat sama ayahnya mantan FF, ia pun mengambil senapan. Angela langsung membantu Carlton. Angela langsung meminta Hailey untuk menghubungi polisi pusat. Sial sekali, polisi pusat malah menyerahkan tugas tersebut pada Jess karena Jess adalah polisi di kota Angela tinggal. Dua anak buah Garcia berhasil masuk ke dalam. Carlton pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Sementara Angela, ia pun harus terkena pelor di bagian lengan. Carlton yang sedang terdesak, ia pun mendengar teriakan Angela. Carlton langsung naik ke atas untuk mengecek Angela. Carlton yang sangat sayang sama mereka. Carlton menyuruh mereka untuk kabur lewat jendela, sementara ia akan membunuh mafia kartel satu persatu. Carlton pun bergegas untuk membantai mereka. Salah satu anak buah Garcia berhasil ditembak. Tidak hanya satu, yang lainnya pun dibunuh oleh Carlton dengan cara mengenaskan. Oh, rupanya Angela dan anaknya sudah berhasil keluar lewat jendela. Mereka pun akan kabur dengan motor anak zaman now. Namun sial sekali, pelarian mereka diketahui oleh Garcia. Garcia langsung menodongkan pistolnya. Lalu tanpa diduga, datang Jess menembak Garcia sampai mulus. Rupanya Jess membunuh Garcia karena ia takut Garcia akan membunuh keluarganya. Lalu Jess meminta mereka berdua untuk memakai borgor. Jess meminta mereka untuk bertanggung jawab atas kejadian semua ini. Lalu datang Mamang Jago Carlton menembak Jess di bagian rompi anti peluru. Carlton meminta Jess untuk mengambil salah satu antara borgor atau senjata FF. Carlton pun memberitahu, jika ingin selamat, maka pilihlah borgor. Namun jika ingin disiksa di alam kubur, maka pilihlah senjata FF. Jess yang penasaran dengan siksaan kubur, ia pun memilih senjata FF. Alhasil, kepalanya pun harus kena pelor. Ia pun akan dikubur. Mereka pun saling memeluk atas kemenangan ini. Ya, menanglah itu.
Di akhir film, para polisi pusat baru tiba di sana. Carlton pun memberikan flash disk pada keluarganya untuk diserahkan pada polisi, supaya polisi bisa tahu kebenaran. Karena Carlton masih menjadi buronan, ia pun harus pergi dengan motor anak zaman now. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Namanya juga Scott Adkins. Semua film yang dibintanginya selalu saja membuat mata kita melotot. Ya gimana tidak, aksi dan ketegangan yang luar biasa selalu dipersembahkan oleh aktor satu ini. Oke lah, jangan lupa subscribe ya guys, supaya Bang Pengangguran akan selalu update video alur cerita film. Jika kalian tidak subscribe, maka nama saya akan menjadi Bang Malas. Sampai jumpa di next video, bye bye.